2024 kalau bapak salah pilih begini nih, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal, amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan, bilang yang lain dah setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih perempuan hijau matanya. Kalau kan begitu, di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia ada pejabat begitu, ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan pilih pemimpinmu, tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Comment, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Orang Islam harus berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah. Saya meyakini bahwa khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Khalifah itu adalah pelakunya, subjeknya. Sedangkan khilafah ini adalah metode dalam melakukan tugasnya. Jadi bisa kita katakan dalam Al-Quran itu bagaimana cara sang khalifah melakukan tugas itu adalah dengan prinsip-prinsip ilahiyah. Prinsip-prinsip ilahiyah inilah yang dinamakan dengan khilafah. Jadi bisa kita katakan bahwa ini adalah sebuah konsep seperti Pancasila tapi dalam level yang lebih besar misalnya. Karena kalau kita bicara tentang Pancasila itu kita tidak mungkin berbicara kecuali bahwa Pancasila ini adalah ya memang ada hubungannya dengan Islam. Misalnya contoh ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan kita tidak tahu ada satupun agama yang jelas-jelas mengatakan bahwa Tuhan itu satu kecuali adalah Islam. Nah dari sila pertama saja ya insya Allah tidak ada pertentangan. Artinya bisa jadi malah diinspirasi oleh Islam. Nah sila kedua misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab, maka ini pula adalah merupakan sebuah semangat spirit daripada agama Islam, yaitu adalah bahwa kemanusiaan itu adalah bagian yang sangat penting. Nah yang ketiga adalah persatuan, dan kita sudah tahu bahwa Islam mention berkali-kali tentang masalah persatuan. Yang paling menarik adalah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada berapa banyak di situ kata yang diambil dari bahasa Arab hanya bisa dipahami di dalam Al-Quran. Nah dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu juga adalah merupakan sebuah spirit satu lagi di dalam agama Islam. Jadi kalau kita katakan apakah kita percaya dengan Pancasila, insya Allah kita tidak ada permasalahan dengan Pancasila. Kita percaya bahwa Pancasila itu adalah nilai-nilai bangsa yang dipilih oleh para founding fathers kita untuk founding parents lah ya, untuk mungkin sekedar mendeskripsikan secara singkat ketika kita ditanya apa sih kemudian sifat-sifat orang Indonesia itu, maka kita katakan oh itu bisa dilihat dalam Pancasila misalnya. Dan kita melihat bahwa orang-orang yang mengklaim itu tidak bisa juga diajak untuk berdiskusi, sehingga yang terjadi adalah sebenarnya proses judging. Maka kita bicara tentang Pancasila itu ya biarlah kemudian kita menyerahkan pada masyarakat atau umat siapa sih yang sebenarnya tidak Pancasilais gitu kan ya. Apakah menuduh itu bagian daripada Pancasilais? Apakah kemudian mencurigai itu termasuk bagian daripada Pancasilais gitu kan ya? Ataukah usaha untuk mereduksi nilai-nilai Pancasila yang 5 menjadi 3 atau 3 menjadi 1 itu adalah Pancasilais ya, kita serahkan pada masyarakat. Jadi kalau kita bicara tentang khilafah ini adalah sebuah konsep sebenarnya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tidak ada khilafah di dalam kata khilafah di dalam Al-Quran, jawabannya benar. Sebagaimana tidak semua ajaran Islam itu harus termaktub di dalam Al-Quran, tertulis di dalam Al-Quran. Tapi apakah kemudian ada asal kata yang sama? Ada. Ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ketika kami menjadikan manusia itu sebagai khalifah di atas muka bumi. Khalifah itu adalah pelakunya, subjeknya. Sedangkan khilafah ini adalah metode dalam melakukan tugasnya. Jadi bisa kita katakan dalam Al-Quran itu bagaimana cara sang khalifah melakukan tugas itu adalah dengan prinsip-prinsip ilahiyah. Prinsip-prinsip ilahiyah inilah yang dinamakan dengan khilafah, prinsip ilahiyah. Dan itu nggak ada batas. Contoh misalnya kalau kita menjadi seorang ayah yang baik, mencari nafkah dengan cara yang baik, memperlakukan anak dengan cara yang baik, mendidik anak dengan cara yang baik, bisa dikatakan kita sudah jadi seorang khalifah yang menerapkan prinsip-prinsip khilafah dalam pendidikan. Jadi khilafah itu adalah cara kerjanya khalifah. Nah terus kalau kita bicara tentang sebuah sistem pemerintahan, itu yang sekarang dikenal di antara bahasan para ulama. Makanya para ulama itu ketika membahas tentang khilafah, dia menjadi khusus kepada sebuah sistem pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip keilahiyahan. Jadi bisa kita katakan bahwa ini adalah sebuah konsep seperti Pancasila tapi dalam level yang lebih besar misalnya. Kalau saya melihat lebih kepada bahwa apakah seorang muslim itu
memberikan loyalitasnya kepada Allah atau kepada selain Allah. Contoh misalnya kayak begini. Kalau kita meyakini bahwa Islam itu pasti benar dan apapun yang diterapkan di dalam Islam itu pasti akan menghasilkan suatu kemaslahatan, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah dalam syariat itu, dalam prinsip-prinsip keilahian itu pasti akan memberikan efek positif bagi manusia. Contohnya misalnya kalau kita bicara tentang masalah ketuhanan, jelas sudah nggak usah dipertanyakan. Kemanusiaan yang adil dan beradab misalnya. Bagaimana cara Islam itu memanusiakan manusia? Itu kan yang sekarang kita cari kan, konsep apa? Barat menawarkan konsep kemanusiaan, Timur menawarkan konsep kemanusiaan, Islam menawarkan konsep kemanusiaan. Nah, maka dalam khilafah itu konsep kemanusiaannya itu diatur berdasarkan Al-Quran. Kalau kita percaya bahwa Allah menurunkan Al-Quran pasti baik dalam mengatur manusia, begitupunlah khilafah pasti tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini baik bagi Indonesia. Tetap ada teritorialnya. Jadi bukan berarti kita menghilangkan Indonesia, bukan berarti kita menghilangkan ibaratnya apa ya, bukan berarti kita bakar rumah atau dalam tanda kutip yang lebih serem lagi mensuryahkan Indonesia dan segala macamnya. Dan faktanya adalah bahwa dulu wilayah Indonesia, bukan wilayah Indonesia, Yogyakarta, sebelum adanya Indonesia, Mataram, itu adalah sangat dekat sekali dengan kekhilafahan Utsmani, dan itu tidak menjadikan Mataram menjadi hilang identitasnya. Budayanya Indonesia itu kalau mereka tidak bersepakat dengan segala sesuatu harusnya didiskusikan, atau jangan kemudian dia menyimpulkan tapi sesukanya. Contoh kayak gini ya misalnya, Indonesia kan sudah cukup banyak mengenal perbedaan dan mengambil pelajaran daripada perbedaan-perbedaan. Contoh misalnya, kita tahu dulu pernah ada pembakaran musolanya Kiai Ahmad Dahlan. Jadi ada pembakaran musolanya kan, karena perbedaan pendapat. Nah, dan akhirnya bagaimana cara kita menyelesaikan? Kita menyelesaikan dengan cara mencari persamaan. Bahwa orang Muslim itu sama-sama kiblatnya, selama mereka itu sama-sama bersyahadat, rukun imannya ada 6, rukun Islamnya ada 5, maka kita adalah Muslim sebelum apapun, sebelum ada NU. Dan saya pikir ini bisa dipraktekkan ternyata oleh orang-orang yang kadang-kadang justru mempermasalahkan. Jadi gini, mereka praktikan itu dalam level yang harusnya lebih luas, tapi dalam level yang lebih kecil mereka nggak bisa. Contoh, pengembangan daripada hal yang tadi saya ceritakan kan adalah ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang bukan seagama. Kita menganggap bahwa iya memang kita nggak seagama, tapi after all kita adalah manusia. Jadi kita tidak boleh untuk semena-mena. Kalaupun bukan manusia gimana? Sama-sama ciptaan Tuhan, maka terhadap pohon pun kita tidak boleh semena-mena, apalagi sama manusia. Nah, jadi harusnya yang lebih menikmati ini siapa? Sesama Muslim dong. Nah, tapi yang ini nggak lulus nih, pelajaran kelas 1 nggak lulus, tapi pelajaran kelas 5 udah dibahas, atau pelajaran kuliah udah dibahas. Ini kan lucu. Mohon kita pahami di sini, semua gerakan politik Islam, harokah keislaman kita, siasah Islam kita kemudian melenceng ketika dibelokkan oleh dua kelompok ini, yang dua-duanya hari ini masuk ke negara kita dengan berbagai kelompok-kelompok dan metodologinya. Kelompok Wahabi, kelompok Salafi Wahabi dengan berbagai tipu dayanya berusaha menggerus kita satu persatu. Kelompok Ikhwanul Muslimin juga menggunakan metodologi yang sama lewat parpol. Ada parpol hari ini yang betul-betul didirikan berdasarkan berbagai ajaran-ajaran dan cita-cita serta ideologinya Ikhwanul Muslimin. Ada di kita hari ini 3 huruf nama partainya. Tidak perlu saya sebutlah nama partai ini, pokoknya 3 huruf aja. Nanti saya dituntut sama orang kalau menyebutkan bahwa ini adalah partainya maaf. Ini adalah betul-betul cabang dari Ikhwanul Muslimin yang berusaha menggerus kita hari ini. Mereka kemudian melakukan proses metamorfosis, pura-pura bagian dari kita. Sebenarnya mereka ingin menikam kita. NU tahu, NU ngaji kitab kuning, mereka juga ngaji kitab kuning, melakukan gerakan-gerakan ngaji kitab kuning. Ini kan proses-proses takiyah yang luar biasa. Tetaplah kita bersanad kepada keilmuan-keilmuan Kiai Khudori, Mbah Hasim dan sebagainya, supaya kita tidak diajari untuk membenci berbagai perbedaan. Itu yang harus kita pegang teguh. Kita tetap berpegangan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah Nadiyah. Jangan pernah keluar dari situ, biar kita tetap tidak gelisah oleh berbagai peradaban manusia yang terus bergerak maju. Apa yang saya sampaikan di sini adalah gambaran besar dari bagaimana berbagai ideologi transnasional hari ini yang berusaha menggerus dari kalangan Nahdien hari ini satu persatu, gara-gara cebong kampret. Padahal ini sudah telah lama lewat. Inilah dampak politisasi agama. Ini yang harus kita pahami. Hanya gara-gara politisasi agama, Sunni dan Syiah bermusuhan 1500 tahun gak damai-damai hingga hari ini.
Dan 2014 melahirkan cebong dan kampret, hingga hari ini tidak selesai juga. Dendamnya awet, marahnya awet, musuhannya awet, karena masing-masing merasa dilegalkan oleh ajaran-ajaran agama. Saya nggak mau nyebut partai, nanti disangkain kampanye politik lagi. Yang tadi karena kelepasan, yang 3 huruf. Maaf, dari Kemenak itu biasanya masih menyamarkan dengan partai kurang selawat. Tetap berpegang teguh kepada kedamaian, kepada kemanusiaan dan cinta. Islam itu diturunkan oleh Allah untuk tujuan-tujuan supaya manusia ini tertib. Tidak mungkin Islam ini diturunkan supaya manusia membuat huru-hara. Makanya kemudian para ulama NU pada masa lalu pasca kemerdekaan merumuskan supaya kita tidak saling tikam dalam satu keimanan, supaya kita tidak saling tikam dalam sesama anak bangsa. Kemudian disepakati bahwa al-asobiyahnya Indonesia itu adalah Pancasila. Mari kita jaga kedamaian, kemanusiaan dan cinta di kalangan seluruh anak bangsa kita ini. Jangan lagi kita terpengaruh oleh berbagai kepentingan-kepentingan politik yang sifatnya sektoral, yang sifatnya parsial, yang sifatnya betul-betul eksklusif. Kita harus berpolitik atas nama Islam dan atas nama negara, atas demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.